Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audi Ananda, NPM 18034, mata kuliah Teknik Evaluasi Perencanaan, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah evaluasi proyek. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses dari sebuah evaluasi proyek, mulai dari pendahuluan, pembahasan, hingga didapati hasil dan kesimpulan. Adapun judul bahan kajian yang akan saya ulas ialah analisis biaya manfaat proyek pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terhadap peningkatan pengembangan ekonomi lokal. Proyek kasus Desa Sidomulyo, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Karya dari Adistia Cinta Dharma Istari. Untuk bahasan, ada 5 topik yang akan dibahas. Yang pertama, latar belakang atau pendahuluan. Lalu ada kerangka teoritis. Lalu ada metode penelitian. Ada hasil dan pembahasan. Lalu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang. Pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Namun, terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satunya adalah belum meratanya pembangunan ekonomi lokal yang meliputi bagian terkecil, yaitu desa. Pada wilayah pedesaan, seringkali pembangunan kurang terpenuhi dengan baik. Hal tersebut juga tercermin dari sumber daya manusia, serta sarana-prasarana pendukung dalam aktivitas ekonomi yang tergolong rendah. Sehingga salah satu kebijakan yang diambil yaitu dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri Pedesaan. Kecamatan Purwoasri merupakan kecamatan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur yang aktif dan mendapatkan dana bantuan langsung masyarakat atau BLM dari PNPM MP, APBN, APBD. Di samping itu, Kecamatan Purwoasri juga memiliki potensi ekonomi lokal potensial di bidang pertanian dan peternakan yang masih bisa dikelola dan dikembangkan secara optimal. Salah satu desa yang berhasil memenangkan kualifikasi pendanaan proposal adalah Desa Sidomulyo. Pada desa ini berhasil mendapatkan proyek pembangunan saluran irigasi tersier pada tahun 2009. Usulan pembangunan saluran irigasi tersebut merupakan prioritas yang mendesak dan merupakan aspek penting bagi masyarakat desa karena potensi kegiatan ekonomi lokal yang paling dominan pada sektor pertanian. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dan sasaran dari kajian ini ialah penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelayakan proyek pembangunan melalui PNPM MP, yaitu proyek pembangunan saluran irigasi tersier. Kelayakan proyek publik yang telah dilaksanakan dihitung dengan membandingkan baik manfaat dan biaya menggunakan Benefit Cost Analysis atau BCA atau analisis biaya manfaat. Kita masuk ke kerangka teoritis. Yang pertama yang dibahas ialah pengembangan ekonomi lokal. Menurut Supriyadi, tujuan pengembangan ekonomi lokal sebagai berikut. Yang pertama, tumbuh dan berkembangnya masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Yang kedua, ialah pro-poor policy. Menurut Blakely dan Bradshaw, sasaran pengembangan ekonomi lokal adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun kualitas penduduk dalam kesempatan kerja. Yang kedua, mencapai stabilitas ekonomi lokal. Yang ketiga, membangun berbagai macam basis ekonomi dan pekerja. Selanjutnya ialah pelaku PNPM. Pada PNPM Mandiri Pedesaan di desa, terdapat beberapa pelaku yang menunjang terlaksananya program, mulai dari persiapan sampai dengan implementasi yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Menurut Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam petunjuk teknis operasional sebagai berikut. Yang pertama ada Kepala Desa sebagai pembina dari PNPM, lalu ada Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang mengawasi, lalu ada tim pengelola kegiatan yang memiliki fungsi sebagai tim pengelola dan pelaksana PNPM, lalu ada tim penulis usulan yang menyiapkan usulan dan gagasan kegiatan yang ditetapkan. Lalu yang terakhir ada kadar pemberdayaan masyarakat yang membantu pengelolaan pembangunan desa.
Untuk alat yang digunakan dalam proses kajian ini ialah analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis, yang merupakan alat untuk membandingkan biaya dan manfaat kegiatan pemerintah, proyek, atau peraturan selama periode waktu yang relevan. Menurut Thunberg, terdapat 3 aturan dalam analisis biaya manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kriteria maksimum nilai bersih sekarang atau net present value. Ini merupakan kriteria yang menyatakan agar sumber daya seharusnya bisa digunakan untuk memaksimumkan manfaat bersih yang diterima dari nilai sekarang sumber daya itu sendiri. Yang kedua, ada kriteria rasio manfaat biaya atau benefit cost. Ini apabila kriteria yang pertama tidak dapat mencapai suatu efisiensi dan nilai yang sekarang dari manfaat biaya mengalami kelebihan, maka penggunaan rasio manfaat biaya diperlukan untuk mengatasinya. Lalu ada kriteria positif nilai bersih sekarang atau net present value, yaitu kriteria yang digunakan ketika nilai sekarang atau present value dari manfaat bersih lebih besar dari 0. Lalu ada metode yang digunakan dalam cost benefit analysis. Yang pertama, metode net present value. Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Untuk menghitung nilai sekarang tersebut perlu ditentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang dianggap relevan. Lalu ada metode IRR atau Internal Rate of Return, yaitu dengan metode ini tingkat diskonto dicari sehingga menghasilkan nilai sekarang suatu proyek sama dengan 0. Proyek yang mempunyai nilai IRR yang tinggi yang mendapat prioritas. Biasanya, investor akan melaksanakan semua proyek yang mempunyai IRR lebih dari 1 dan tidak akan melaksanakan investasi pada proyek yang harga IRR-nya kurang dari 1. Selanjutnya ialah metode BCR. Dengan kriteria ini, maka proyek yang dilaksanakan adalah proyek yang mempunyai angka perbandingan lebih besar dari 1. Berdasarkan metode ini, suatu proyek akan dilaksanakan apabila BCR lebih dari 1. Metode BCR akan memberikan hasil yang konsisten dengan metode NPB. Apabila BCR lebih dari 1, berarti pula NPB lebih dari 0. Selanjutnya ialah metode penelitian. Untuk pendekatan penelitian, yang pertama menggunakan penelitian kuantitatif dengan format deskriptif. Yang kedua ialah cost-benefit analysis atau analisis biaya manfaat. Cost-benefit analysis di mana bertujuan untuk menilai proyek pembangunan saluran irigasi tersier, yaitu PNPM Mandiri Pedesaan, telah layak yang direpresentasikan dari selisih pengeluaran atau biaya dan manfaat, serta mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan pengembangan potensi ekonomi lokal, khususnya pada sektor pertanian. Untuk tempat dan waktu penelitian dilakukan pada Pedesaan Sidomulyo yang dilakukan selama 2 bulan, yaitu pada tanggal 1 Mei 2014 hingga 30 Juni 2014. Selanjutnya, populasi dan penentuan sampel. Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah PNPM Mandiri Desa Sidomulyo, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Pada penelitian ini, teknik purposive sampling diambil didasari dengan mengambil sebagian orang-orang atau responden kunci yang bisa menjelaskan adanya perbedaan manfaat dan biaya ketika sebelum dan sesudah adanya proyek pembangunan melalui PNPM Mandiri Pedesaan. Responden kunci tersebut antara lain kepala desa, Jogo Tirto, TPK, KPMD, petani yang memiliki lahan sekitar area proyek, UPK, RTM atau rumah tangga miskin yang merasakan manfaat baik langsung dan tidak langsung sebelum dan sesudah proyek saluran irigasi dilakukan. Untuk jenis data, yang pertama ialah jenis data yang dikerjakan merupakan proyek pembangunan dibagi dalam beberapa bidang. Biaya dan sarana produksi, ukuran proyek, jangka waktu pelayanan proyek, biaya atau dana pendamping. Lalu yang kedua ada rincian penggunaan biaya, yang ketiga ada manfaat ekonomi proyek, yang keempat ada penilaian manfaat proyek yang telah dilaksanakan. Selanjutnya untuk sumber data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Sementara itu, untuk data diperoleh dari MAP 7 yang berisi laporan akhir pelaksanaan proyek pembangunan saluran irigasi Desa Sidomulyo, Tim Pengelola Kegiatan atau TPK pada tahun 2009. Serta sumber data lain yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya kita masuk ke inti dari kajian ini, yaitu yang pertama ialah perhitungan net present value. Berdasarkan hasil pengolahan data, menunjukkan
bahwa setelah biaya dan manfaat didiskonto, maka hasil analisis perolehan net present value pada proyek adalah sebesar 1.640 juta sekian. Proyek pembangunan saluran irigasi melalui PNPM-MP merupakan proyek yang feasible atau layak untuk dilanjutkan dalam investasi selanjutnya. Hal tersebut didukung dengan perolehan net present value yang bernilai positif atau NPV lebih dari 0. Sementara, untuk mengetahui besarnya manfaat pada proyek saluran irigasi, dengan meninjau pendapatan yang diperoleh, serta dapat dinilai dengan menghitung perbandingan selisih dari tahun sebelum dan sesudahnya, menggunakan perhitungan inkremental, yang dilihat dari NPV masing-masing tahun sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengolahan data, setelah adanya proyek pembangunan saluran irigasi tersier, net present value pada tahun 2010 bernilai positif sebesar 138 juta sekian, sehingga hasil net present value atau perubahan inkremental bernilai positif dan NPV lebih dari 0, yang mengartikan bahwa proyek ini layak atau feasible untuk dilanjutkan dalam investasi selanjutnya. Hasil perubahan NPV dinilai memberikan kontribusi perubahan yang jauh lebih baik, yaitu peningkatan sebesar 50% dari tahun 2010 yang dapat dirasakan oleh petani dan masyarakat. Untuk melihat adanya kemanfaatan proyek, yaitu dinilai dari tingkat pengembalian internal rate of return. Nah, pada penelitian proyek pembangunan saluran irigasi tersier dihitung berdasarkan dengan metode trial dan error sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengolahan data, internal rate of return yang dihasilkan sebesar 87,02% atau dengan hasil tingkat bunga lebih tinggi daripada tingkat bunga awal yaitu 87%. Justifikasi bila suatu proyek dapat dilaksanakan adalah dengan IRR harus melebihi tingkat bunga bank yang terjadi pada awal proyek tersebut. Pada bunga pada awal proyek tersebut adalah 87%. Lalu pada tahun selanjutnya yaitu memilih target yaitu menjadi 90%. Selanjutnya ialah perhitungan BC ratio. IRR yang dihasilkan dengan sebesar 87% dengan hasil tingkat bunga lebih tinggi daripada tingkat bunga yaitu dengan tingkat bunga awal yaitu 87%. Nah, pada ini perolehan BC ratio sebesar 2,44. Hasil BC ratio lebih dari 1, yang artinya dari biaya cost satu unit menghasilkan 2, manfaat atau benefit. Nah, di mana manfaat sekarang yang telah didiskonto memiliki nilai yang lebih besar daripada biaya-biaya pengeluaran. Selain itu, bahwa proyek pembangunan saluran irigasi melalui PNMP diterima atau go project. Selanjutnya ialah perhitungan BC ratio terhadap perubahan biaya dan tingkat bunga, tetapi benefitnya tetap. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, dapat kita lihat bahwa terjadinya kenaikan harga sebesar 10% mempengaruhi perubahan atau penurunan hasil pada NPV dan BC ratio. Nah, adapun perhitungan analisis sensitivitas dengan menggunakan asumsi peningkatan penurunan harga inputnya itu sebesar 10% dan peningkatan benefit sebesar 50%. Nah, pada hasil awal NPV, awal yaitu 1.604 juta sekian, turun menjadi 1.200 juta sekian. Sementara BC ratio 2,44 turun menjadi 2,14. Nah, sebaliknya, daripadanya penurunan harga sebesar 10%, maka akan meningkatkan NPV sebesar 1.787 sekian dan BC ratio sebesar 2,75 sehingga adanya perubahan harga naik dan turun sangat mempengaruhi hasil secara responsif. Lalu ada perolehan NPV dan BC ratio terhadap perubahan dan pada benefit dan tingkat bunga biaya tetap. Bisa kita lihat berdasarkan tabel, berdasarkan perhitungan adanya kenaikan penurunan tingkat harga, manfaat dan tingkat bunga sangat responsif terhadap perolehan NPV dan BC ratio sebelumnya, yang dapat meningkatkan atau menurunkan perolehan dari NPV dan BC ratio awal. Setelah kita melakukan hasil pengolahan data dan perhitungan,
Adapun implikasi setelah terselesaikannya proyek pembangunan saluran irigasi tersier, yaitu adanya perubahan sistem pola tanam oleh petani akibat tercukupinya pengairan. Dengan format penanaman padi, gadu, kacang panjang, dengan sistem tumpang sari pada jagung. Implikasi selanjutnya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja atau RTM atau rumah tangga miskin akibat peningkatan produksi yang didistribusikan kembali pada RTM. Serta implikasi-implikasi yang terakhir adalah adanya efisiensi pengeluaran biaya pengairan yang bisa dialokasikan untuk kegiatan panja usaha tani yang lainnya. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan yang pertama, proyek pembangunan saluran irigasi tersier memiliki tingkat kelayakan yang cukup tinggi atau high feasible. Hal ini disebabkan perolehan present value benefit lebih besar dibandingkan dengan present value cost. Selain itu, hasil net present value, internal rate of return, dan BC ratio yang besar menunjukkan proyek saluran irigasi tersier dapat diterima. Yang kedua, proyek pembangunan saluran irigasi tersier memiliki dampak positif terhadap peningkatan produksi sektor pertanian di Desa Sidomulyo, yang tercermin dari adanya perubahan kemudahan untuk mendapatkan pengairan dengan pengeluaran biaya yang jauh lebih murah daripada sebelumnya. Nah, saran untuk hasil kajian ini ialah metode analisis B manfaat proyek pembangunan saluran irigasi dengan menghitung nilai net present value, internal rate of return, BC ratio, analisis inkremental, dan analisis sensitivitas dapat digunakan atau diimplementasikan dan dikembangkan pada kajian yang sama, yaitu untuk menilai kelayakan ekonomi proyek publik atau pemerintah yang telah dilaksanakan. Sehingga adanya benefit dan cost yang dikeluarkan dapat memberikan parameter kemanfaatan yang ingin dicapai. Baiklah, itu merupakan ulasan saya mengenai proses analisis kajian tersebut. Ucapan terima kasih kepada pembuat kajian ini, yaitu Adistia Cinta Dharma Istari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.